Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tugas 2.1 A8. Koneksi antar materi. Modul 2.1. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Disusun oleh Hendra Kirana, SPD, Guru SMP Negeri 3 Batam. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Standar Nasional Pendidikan Indonesia mengamanatkan bahwa pendidikan haruslah merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya serta masyarakat. Dengan demikian, semua upaya yang kita lakukan dalam konteks pendidikan, bukan hanya harus kita rencanakan dengan cermat, namun juga harus sebesar-besarnya ditujukan untuk mengembangkan potensi anak, salah satunya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana seorang guru memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Menurut Tomlinson, 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Konsep pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. 3. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. 4. Manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan, untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan, atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semraut, chaotic, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B atau si C dalam waktu yang bersamaan. Bukan, guru tentunya bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa ke sana kemari untuk berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu, dan memecahkan semua permasalahan. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas dilakukan dengan cara yaitu 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif, dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, kesiapan, minat dan profil belajar murid.
3. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi konten, proses dan produk. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 5. Melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar. Murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. 2. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. 3. Profil belajar murid berupa pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu 1. Diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi, konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 2. Diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. 3. Diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari, dan proses yang telah mereka lewati. Terdapat koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak. Terdapat keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2, 1.3, 1.4 dan 2.1, yang saya pahami dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran, visi guru penggerak dan budaya positif, serta memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yaitu filosofi pembelajaran KHD menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid dibutuhan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid, harus inovatif membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Terdapat keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2, 1.3, 1.4 dan 2.1, yang saya pahami dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran, visi guru penggerak dan budaya positif, serta memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi adalah sistem among dari pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk menuntun murid dalam pembelajaran dan memerdekakan murid dalam belajarnya. Murid merdeka merupakan individu yang memiliki budi pekerti yang beradab. Untuk mewujudkan murid yang merdeka sesuai kodrat alam dan zaman diperlukan pendidikan yang menuntun yang dilakukan oleh guru yang memiliki nilai dan peran yang sangat strategis. Seorang guru melaksanakan pembelajaran berpusat dan berpihak pada muridnya yang mampu menuntun dan mengembangkan segala potensi, bakat dan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan zaman sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan berdasarkan manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif bagja yang bertujuan menumbuh kembangkan budaya positif murid yang dapat dilakukan melalui memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang bermuara akhir membentuk pelajar Pancasila. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi, bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia. Terima kasih.